Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa pagi menjelang siang 13 Jumadal Ula atau 14 Jumadal Ula 1437 Hijriah, kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, dan juga seluruh para pendengar radio Gema Madinah 93,7 FM Martapura, Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini saya lebih memilih untuk memberikan pengajian tentang tematik, karena pada pertemuan ini adalah pertemuan terakhir kita. Karena 2 minggu ke depan mungkin kita akan libur. Setiap Selasa pagi jam 10 libur selama 2 pekan, karena ada safar yang harus saya lakukan. Ya, sampai pekan ketiga dari bulan Maret insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan. Jadi tanggal 15 Maret insyaallah baru kita akan lanjutkan kembali kajian kita. Oleh karenanya saya tidak melanjutkan kitab fikih sunnah, karena mungkin nanti akan terpotong dengan penjelasan yang terpotong akan lama, sehingga nanti kita akan melakukan pekerjaan 2 kali. Oleh sebab itulah maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tematik yang berkaitan dengan akidah seorang muslim, yaitu berpahala melalui penyakit.
temanya berpahala melalui penyakit. Semakin mendapatkan penyakit, semakin dapat pahala yang besar. Di dalam tema kali ini saya akan menyebutkan beberapa keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan penyakit, ujian. Kita akan baca hadis-hadisnya. Jadi tematik pada kesempatan kali ini adalah membaca keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan ujian, penyakit, dan berbagai macam penyakit. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala tentang alam semesta ini, maka kita dapati bahwasanya manusia tidak lepas daripada ujian. Ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat suci Al-Qur'an. Di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Surat Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh kami akan benar-benar uji kalian dengan sesuatu dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, yaitu diwafatkannya oleh orang-orang yang dicintai, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 31, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Sungguh kami akan benar-benar uji kalian sampai kami mengetahui siapa yang berjihad dari kalian dan siapa yang sabar. Dan sungguh kami akan uji keadaan kalian. Ini menunjukkan bahwa ujian akan selalu ada. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menguji hambanya. Dan ujian Allah bermacam-macam jenisnya dan bentuknya, sisinya. Yang jelas setiap manusia akan mendapatkan ujian. Dalil yang lain yang menunjukkan akan hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Surat Al-Mulk ayat 2. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian agar Dia menguji kalian, siapakah dari kalian yang paling bagus amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah dari kalian yang paling bagus amalnya. Ini juga ayat menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya. Kemudian lagi ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut. Dalam surah Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an yutraku an yaqulu amanna." Saya ulangi. Ahasiban nas. Artinya, apakah manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan untuk mengucapkan kami telah beriman, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji oleh Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengetahui siapakah orang-orang yang jujur dan benar-benar mengetahui siapakah orang-orang yang dusta.
yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Ini ayat-ayat semuanya menunjukkan bahwa manusia akan diuji oleh Allah. Dan ujian berbagai macam, dengan penyakit, dengan kekurangan harta, dengan keadaan keluarga, dengan pendidikan anak, keadaan anak, dan semisalnya. Maka poin pertama dari kajian ini bahwa ujian, musibah, bala harus dihadapi oleh setiap muslim. Ujian, musibah, dan bala harus dihadapi oleh setiap muslim. Muslim di sini termasuk di dalamnya laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya, di poin yang kedua kita akan bahas keutamaan mendapatkan bala, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Abdullah Al-Mughaffal radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Ata rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, wallahi ya Rasulullah inni la uhibbuk." Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal balaya ya asra'u ila man yuhibbuni minas sayri ila muntaha." Artinya, pemuda tersebut mengatakan, "Demi Allah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku sangat mencintaimu." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang tersebut, "Sesungguhnya bala-bala lebih cepat datang kepada siapa yang mencintaiku dari mengalirnya sampai kepada puncaknya atau sampai kepada sandarannya." Apa maksudnya? Perhatikan baik-baik. Rasulullah SAW ketika ada orang berkata, "Inni la uhibbuk," sesungguhnya aku mencintaimu. Nah, kata Rasulullah, bagi siapa yang mencintaiku ada ujiannya. Bahkan kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ujian-ujian bagi siapa yang mencintaiku lebih cepat, lebih segera datang dibandingkan air yang mengalir ke tempat dasarnya. Kita tahu air itu mengalir ke bawah. Kalau mengalir ke bawah sangat cepat, ya, sampai kepada dasarnya. Bala bagi siapa yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalir sangat cepat kepada orang tersebut. Ini menunjukkan bahwa keutamaan mendapatkan bala dan ujian penyakit. Apa itu? Yaitu tanda orang yang dicintai Rasulullah adalah orang yang mendapatkan bala, ujian, penyakit. Ini yang pertama, Bu. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, di sini lihat kebaikan, khairan. Khairan di sini dalam bentuk kata nakirah. Ya, khairan dalam bentuk kata nakirah. Saya sering sekali menyebutkan bahwa apabila ada an in un, maka dia berarti nakirah. Lihat itu, khairan, ya, dalam bentuk kata nakirah. Nah, ini menunjukkan barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan apapun, baik dalam perihal akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku,
Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan apapun, maka Allah akan yusib minhu. Yusib minhu itu artinya Allah akan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ma'nahu yabtalihi bil masaibi liyusibahu 'alaiha. Allah akan uji dia dengan musibah agar Allah beri pahala kepadanya. Nah, ini dia. Allah akan uji dia dengan musibah agar Allah beri pahala kepadanya. Ini ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti keutamaan mendapatkan penyakit yang kedua. Mudah-mudahan kajian ini sebagai pelipur lara sekarang yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit, mendengarkan radio, mendengarkan kajian ini, maka menjadi pelipur lara, berhenti mengeluh, berhenti menuduh Allah tidak adil, berhenti untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak, dan ucapan-ucapan yang tidak pantas terhadap Allah dan terhadap agama Allah. Taib. Yang ketiga, keutamaan mendapatkan ujian dan bala. Hadis diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam Musnad Abi Ya'la, dan juga di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la takunu lahu 'indallahi al-manzilatu." Sesungguhnya seseorang benar-benar mempunyai di sisi Allah al-manzilah, kedudukan. Kapan? Fama yablugha bi'amal. Dia tidak mendapatinya dengan amal kedudukan itu. Subhanallah. Jadi amalnya enggak dapat. Kedudukan itu tidak bisa didapat dengan amal. Ada kedudukan yang tidak bisa didapat dengan amal. Fala yazalullah yabtali bima yakrah hatta yuballighahu iyyaha. Masih saja Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan sesuatu yang dia benci, sampai Allah sampaikan dia ke dalam derajat tersebut, kepada derajat tersebut. Ya. Ini keutamaan orang yang mendapatkan ujian bala. Ada derajat di dalam surga yang tidak bisa dicapai kecuali dengan bala, kecuali dengan ujian. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, dan juga seluruh para pendengar Radio Gema Madinah 93,7 FM Martapura, Kalimantan Selatan, ketahuilah bahwa musibah, penyakit itu sebenarnya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah sampai derajat seseorang kepada amal derajat tersebut kecuali dengan bala. Jadi kalau dia puasa, sholat, zakat, haji, berumrah, berhaji, tidak akan sampai karena harus dengan bala. Nah, subhanallah. Baik. Yang keempat sekarang. Hadisnya hampir sama. Cuma ini sebagai penekanan saja. Hadis riwayat Abu Ya'la juga. Dan hadisnya sahih, disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala dalam kitab Silsilah Al-Hadits As-Sahihah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Innal 'abda la yakunu lahu 'inda Allahi al-manzilata ar-rafi'ah wa ma yanaluha bi'amalin fala yazalu Allah yabtalihi bima yakrah hatta yuballighahu iyyah." Sesungguhnya seorang hamba benar-benar memiliki di sisi Allah kedudukan. Kalau tadi hadis yang ketiga yang saya sebutkan hanya kedudukan, ini kedudukan yang tinggi. Nah, ya, itu tambahannya. Kedudukan yang tinggi. Dia tidak mendapatkannya dengan amal, nggak bisa dapat dengan amal. Bagaimana dapatkannya? Fama yazalullah yabtali bima yakrah. Masih saja Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan sesuatu yang ia benci. Ingat, ujian itu pasti dibenci. Menyusahkan, menyakitkan, menyedihkan, membuat kita sedih. Memang itu ujian fungsinya.
hatta yuballighahu iya, sampai dia disampaikan kepada kedudukan tersebut, derajat tersebut, ketinggian tersebut. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah dan juga seluruh para pendengar Radio Gema Madinah 93,7 FM Watapura Kalimantan Selatan. Baik, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang atau keutamaan yang keempat kalau begitu. Jadi yang pertama tadi apa? Termasuk tanda cinta Allah. Bala, ujian, tanda cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah pasti mendapatkan musibah, bala, ujian. Yang ketiga, dijanjikan oleh Allah mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga, yang tidak bisa dicapai kecuali dengan bala dan ujian. Yang keempat, sekarang saya sebutkan dulu poinnya baru hadisnya ya, begitu biar ibu tidak bingung dan juga para pendengar 93,7 FM tidak bingung. Coba perhatikan yang keempat, yaitu keutamaan bala dan ujian adalah kuat iman. Apa? Tanda kuat iman. Orang yang sering diuji itu berarti menunjukkan imannya kuat. Kenapa? Lihat para nabi alaihi wassalatu wassalam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dan juga oleh Syekh Su'aif Al-Arnaud, an Fatimah binti Yaman radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ashaddin nasi bala'an al-anbiya thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Dan para nabi adalah imannya kuat, menunjukkan bahwa semakin besar ujian, semakin menunjukkan kekuatan iman. Ini yang keempat. Ya, ini yang keempat. Semakin besar ujian, semakin menunjukkan kekuatan iman. Yang kelima, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Amali dalam kitab Al-Amali Al-Muhamili, Amali Al-Muhamili, ini salah satu kitab hadis. Ya, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Saya sebutkan dulu poinnya. Poin yang kelima yaitu tanda cinta Allah. Keutamaan orang yang mendapatkan ujian, musibah dan bala itu merupakan tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "'azmul ajri 'inda 'azmil musibah." Wa idza ahabba Allah qaman ibtalahum. Saya ulangi, "'azmul ajri 'inda 'azmil musibah." Wa idza ahabba Allah qaman ibtalahum. Besarnya pahala tatkala mendapatkan besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya, memberikan bala, memberikan musibah kepadanya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah dan juga seluruh para pendengar sekalian. Uzmul ajri 'inda uzmil musibah. Besarnya pahala tatkala besarnya musibah. Dan sesungguhnya Allah jika telah mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Maka ini tanda yang kelima dari keutamaan mendapatkan bala dan ujian. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan ujian yang selanjutnya adalah sifat dominan seorang muslim, yaitu sabar tatkala mendapatkan ujian. Nah ini sifat dominan
seorang muslim, yaitu sabar tatkala mendapatkan ujian. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'min kamatsaliz zar'." Perumpamaan orang beriman seperti perumpamaan bercocok tanam. La tazalur rih tamilu. Masih saja kalau ada cocok tanam itu, pohon-pohon yang dicocok tanami, ditani, masih saja angin menerpanya, terus angin menerpanya. Wala yazalul mu'minu yusibuhul bala. Dan masih saja orang beriman mendapatkan bala. Jadi ciri dominan orang beriman itu selalu dapat bala. Maka ini perlu dipertanyakan kebalikannya. Kalau hidupnya nyaman, anteng, tidak ada musibah, nggak ada kesulitan, nggak ada ujian, ya, ini saya beriman enggak? Nah, hati-hati itu. Ya, ingin makan apa saja kawa, ingin minum apa saja dapat, ingin pakaian bagaimana saja bisa menungkarnya, ingin kemana saja sampai, dan semisalnya, maka hati-hati. Saya ini masih beriman atau tidak? Seberapa tingkat keimanan saya? Tanda karakteristik seorang muslim adalah sangat kental dengan bala dan musibah. Lihat lagi lanjutan dari hadis tadi. Wa matsalul munafiq kamatsali syajaratil arzi la tahtazzu hatta tastahsida. Artinya, dan perumpamaan orang munafik seperti perumpamaan pohon al-arzi. Apa itu pohon al-arzi? Pohon al-arzi adalah pohon yang dia tidak pernah goyah. Pohonnya begitu saja, tidak pernah goyah. La tahtaz, tidak akan bergerak-gerak sampai dipanen. Enggak ada musibah, enggak ada keadaan genting, enggak ada dikejar-kejar orang. Ya, malam ditelepon, esoklah kehabisan bayar esok. Hutang maksudnya. Ya, jam 10 besok kejar-kejar, diuji lewat ekonominya. Sekalinya, alhamdulillah, besokan jam 9 yang anak menagih hutang, bapak dah, aku garing esok aja pulang. Ya, terselamatkan hari ini. Terus seperti itu. Ya, senantiasa dekat dengan musibah. Ini orang beriman. Makanya saya katakan tadi, kalau jauh-jauh dari musibah hidupnya tambah nyaman. Sekali berdoa langsung kabul. Nah, itu hati-hati itu. Ya, hati-hati. Jangan-jangan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala dari sisi yang lain. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ke berapa, Bu? Tadi yang ke-6, sekarang yang ke-7. Yaitu keutamaan orang yang mendapatkan ujian bala adalah dia termasuk orang-orang yang dinyatakan sebagai orang saleh. Sebagai orang saleh. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari dan juga hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani, oleh Imam Hakim, oleh Imam Al-Zahabi. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau bercerita, annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa maw'uq alaihi qatifatun fa wada'a yadahu alaihi فوجد حرارتها فوق القطيفة فقال أبو سعيد ما أشد حماك يا رسول الله
Abu Sa'id pernah menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau demam tinggi. Di atas wajah beliau terdapat qatifah, yaitu kain yang menutupi wajah beliau. Fa wada'a yadahu alaihi. Abu Sa'id meletakkan tangannya di atas kain tadi yang menutupi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking panasnya Rasulullah, badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kainnya panas. Jadi beliau memakai selimut penutup kain, kemudian diletakkan Abu Sa'id Al-Khudri, tangan beliau di situ, panas terasa di atas kain. Saking panas dan demamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Sa'id berkata, "Ya Rasulullah, sungguh berat, sungguh panas dirimu." Ya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Inna kadzalik, sesungguhnya kami para nabi seperti itu. Yashtaddu alaina al-bala wa yudha'afu lana al-ajra." Bala semakin sulit kepada kami, tetapi semakin dilipatkan ganjarannya oleh Allah. Begitulah para nabi. Ya, para nabi itu alaihi wassalatu wassalam kalau mendapatkan musibah 2 kali lipat dari musibah orang biasa. Kalau sakit gigi misalkan, sakit giginya 2 kali lipat dari sakitnya orang biasa. Kalau demam, sakit panas misalkan, panasnya lebih 2 kali lipat dari orang biasa. Faqala, lalu Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ashaddu bala'an?" Manusia mana yang paling berat ujiannya, balanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya'u tsumma as-salihun." Lihat, para nabi kemudian orang-orang saleh. Berarti Bu, yang ketujuh, keutamaan bala ujian adalah dicap sebagai orang saleh. Ya, dicap sebagai orang saleh. Kemudian, waqad kana ahaduhum yubtala bil faqri hatta ma yajidu illa al-aba'a yajubuha. Artinya, seseorang dahulu diuji dengan kemiskinan sampai dia tidak mendapatkan pakaian gara-gara miskin, kecuali dengan cara apa? Kain dipotong tengahnya agar bisa dipakai. Kain dipotong tengahnya agar bisa dipakai. Jadi kalau ada kain ya panjang begitu, dilipat 2, dipotong tengahnya agar bisa dipakai. Saking miskinnya, nggak ada baju. Subhanallah. Ya, ini kadang-kadang sebagian orang yang sudah punya bajunya kadang-kadang belasan, lusinan, masih mengatakan kepada suaminya, "Mas, engkau tega tidak memberikan apa-apa kepada saya." Itu baju lusinan apa? Anak 10 apa? Masa tidak memberikan apa-apa? Dan ini saya ingatkan kepada ibu-ibu saudari-saudari sekalian, penyakit ini dimiliki kebanyakan oleh para kaum wanita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak pandai bersyukur terhadap nikmat, tidak pandai berterima kasih terhadap pemberian suami. Ini ibu-ibu, saudari-saudari, coba biar lakukan saran ulum. Biar SMS Wahini, kemudian SMS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suamiku yang sangat aku cintai. Kemudian belum selesai. Kemudian terima kasih jazakallahu khairan atas kebaikan selama ini. Sebutkan ya kebaikan-kebaikannya. Niscaya isuk buai pian kayak itu aja. Ya. Ada sebagian suami ingin mengamalkan apa yang saya sebutkan. Waktu itu kajian diulang. Saya bilang suami itu harus romantis. Kemudian harus kalau memberikan hadiah-hadiah yang spesial. Jangan kalau nukar baju cari yang paling murah lah, jangan yang paling larang. Jangan, harus memberikan yang spesial, tentunya sesuai dengan kemampuan sang suami.
Kemudian suatu ketika sang suami mengamalkan apa yang saya nasihatkan. Beliau memanggil istrinya dengan panggilan yang manja dan sayang. Misalkan panggilannya, sayangku, ujar sang istri. Hendak apa pian? Loh, kata sang suami, maka disuruh mengamalkan. Kada pian itu biasanya mungkin ini hendak sesuatu. Nah ini ibu-ibu, saudari-saudari, karena saking jarangnya suami melakukan seperti itu, maka akhirnya tatkala sang suami melakukan sesuatu yang baik dianggap sebagai praktek modus untuk menginginkan suatu keinginan. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka diuji dengan kemiskinan sampai tidak punya baju. Saking tidak punya baju, kainnya dibelah dua hanya untuk bisa dipakaikan. Wa yubtala bil qamli hatta yaqtulu. Diuji oleh Allah dengan banyaknya kutu sampai kutu itu membunuhnya. Subhanallah. Ini ujian. Wala ahaduhum kana ashaddu farahan bil bala min ahadikum bil ata. Lihat ini para sahabat. Ini orang-orang saleh. Sungguh salah seorang dari mereka lebih senang, lebih gembira mendapatkan ujian bala dibandingkan mendapatkan hadiah. Subhanallah. Ini menunjukkan keutamaan yang ketujuh dari keutamaan bala. Tanda orang-orang saleh adalah dia mendapatkan bala, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang kedelapan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang mendapatkan penyakit, keutamaannya adalah dilepaskan dari hinaan Allah di hari kiamat. Hinaan Allah dari kiamat. Jadi semakin banyak ujian, bala, penyakit yang dia dapatkan, semakin jauh dari penghinaan Allah terhadap hamba tersebut di hari kiamat. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. An Uqbah ibn Abd radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala walau anna rajulan yujarru ala wajhi min yaumi wulida ila yaumi yamutu haraman fi mardati Allah azza wa jalla la haqqarahu yaum al-qiyamah. Lihat ini ibu, ya, terutama orang-orang yang kadang-kadang nyaman hidupnya, jauh dari bala, jauh dari musibah. Perhatikan ini. Kalau seandainya ada orang yang dilalukan di atas wajahnya dari mulai dia lahir sampai dia mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah, dalam keadaan diberikan nikmat oleh Allah, selalu nikmat dari mulai lahir sampai mati, apa yang terjadi? Lahaqqarahu yaumal qiyamah. Sungguh Allah akan menghinakannya nanti pada hari kiamat. Maka hati-hati ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk dari keutamaan mendapatkan bala dan ujian adalah diangkat derajat, dihapuskan kesalahan. Diangkat derajat dan dihapuskan kesalahan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yushaku syaukatan fama fawqaha illa kutibat lahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha khati'atun." Tidaklah seorang muslim tertusuk sebuah duri ataupun mendapatkan ujian lebih besar darinya, sebuah duri saja, kecil, sebuah duri, atau mendapatkan ujian yang lebih besar darinya, melainkan dituliskan untuknya satu derajat dan dihapuskan untuknya darinya satu dosa. Nah, ini ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang keberapa? Yang ke-9. Yang ke-10, yaitu ini lebih spesifik. Kalau tadi keutamaan penyakit, bala, ujian secara umum, ini lebih spesifik keutamaan penyakit demam. Ya, penyakit demam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang terdapat dalam kitab Al-Marda wal Kaffarat yang ditulis oleh Ibnu Abi Dunya, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. An Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-humma hadzul mu'mini minan nar yaumil qiyamah." Demam adalah pahala bagi orang beriman terlepas dari panasnya api neraka pada hari kiamat. Jadi sebanyak pian demam, sebanyak itu pula pian dijauhkan dari api neraka pada hari kiamat. Karena kan demam itu panas dan api neraka panas. Menunjukkan al-humma, yaitu panas demam, hadzul mu'mini minan nar yaumal qiyamah. Itulah bagian dari orang beriman dari api neraka pada hari kiamat. Kalau dia mendapatkan panas, berarti di hari kiamat tidak dapat lagi panasnya itu. Nah, begitu cara berpikirnya atau cara memahami hadisnya. Yang ke-11, keutamaan penyakit, terutama di sini penyakit demam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Ummul Ala. Ummul Ala. Bagus itu Pak, nama anak dinamai dengan Ala. Ala. Alauddin. Kalau biasa dongeng-dongeng itu apa? Aladin. Itu aslinya Alauddin. Sampai di Sungai Paring jadi Aladin. Lihat lagi Sayyidatu Aisyah. Sayyidatu Aisyah sampai di Martapura menjadi Siti Aisyah. Sebenarnya orang Arab menyebutnya cepat Sayyidi, Sayyidati. Orang Arab nggak mau menyebutnya terlalu mengikuti hurufnya Sayyidati, tidak. Tapi dia cepat Sayyidi Aisyah. Sampai Banjar menjadi Siti Aisyah. Makanya semuanya Siti. Siti Hajar, Siti Sarah, Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Fatimah. Ini yang bujur namanya Siti kan, namanya Fatimah. Maka perhatian baik-baik, Siti itu bukan nama, tetapi itu panggilan untuk memuliakan. Kalau perempuan Sayyidati, orang Arab menyebutnya cepat menjadi Sayyidi. Kalau laki-laki Sayyidi, Sayyid. Makanya kan ada kalau para habaib Sayyid, ya Sayyid atau Syarif, Syarifah. Nah itu namanya adalah panggilan-panggilan mulia untuk orang-orang yang dimuliakan.
Baik, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ummul Ala. Jadi Aladin itu sebenarnya Alauddin. Alauddin. Ya. Ummul Ala radhiyallahu anha berkata, "Adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjengukku ketika aku sakit. Menjengukku ketika aku sakit. Ini menunjukkan bahwa perempuan yang sakit boleh dikunjungi oleh selain mahramnya. Perempuan yang sakit boleh dikunjungi oleh selain mahramnya, tetapi tentunya tidak berdua-duaan, kemudian tidak terbuka auratnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Ummul Ala tatkala beliau sakit. Ya, tentunya tidak menimbulkan fitnah, godaan, atau tidak modus misalkan. Perempuannya janda baru meninggal suaminya, pas sakit asing-asingnya mengunjungi, modus untuk mencari hati perempuan tadi. Maka ini harus ikhlas karena Allah Subhanahu boleh ikhlas banas teh. Ya. Maka ibu-ibu saudari-saudari boleh mengunjungi perempuan yang sakit yang bukan mahramnya, tapi harus dijaga adab-adabnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Abshiri ya Ummul Ala." Artinya, wahai Ummul Ala, bergembiralah. Nah, semestinya kalau mengunjungi orang sakit seperti ini, berikan motivasi, kabar gembira, bergembiralah. Ya, jangan sampai malah ditakut-takuti. Sakit apa pian? Tahu nih, sakit parut. Berapa hari sudah? 2 hari. Nah, kawan ulun sakit parut kayak itu juga 3 hari. Selesai. Ini orang akhirnya putus asa nantinya. Fa inna maradul muslim yudhhibullahu bihi khataaya kama tudhibun naru khabathal dhahabi wal fiddah. Sesungguhnya penyakit seorang muslim Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dengannya dosa-dosa sebagaimana api menghilangkan karat pada besi, pada emas dan perak. Api menghilangkan karat pada emas dan perak. Makanya di sini kita ambil pelajaran yang ke-11 bahwa keutamaan orang yang sakit yaitu menghilangkan kesalahan, mengampuni dosa sebagaimana api menghilangkan karat pada emas dan perak. Kemudian yang ke-12, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan penyakit terutama kehilangan kedua mata, maka digantikan oleh Allah di surga. Digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Berarti orang yang mendapatkan penyakit dan dia sabar, ujian dia sabar, pasti masuk surga. Ini yang ke-12. Orang yang mendapatkan penyakit dan dia bersabar pasti masuk surga. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qala idza btalaitu 'abdi bihabibatayhi fasabar awwadtuhu minhumal jannah." Jika aku uji hambaku dengan kedua matanya, lalu ia bersabar, maka aku gantikan untuknya dari keduanya tersebut surga. Nah ini, 2 mata berbuah surga. 2 mata yang dicabut oleh Allah berbuah surga. Ini keutamaan orang yang mendapatkan ujian, bala, musibah, penyakit.
Tapi harus diingat, syaratnya tadi apa, Bu? Sabar. Dan syarat yang lain, sabarnya tatkala mendapatkan musibah pertama kali dia sabar. Tatkala hentakan musibah itu datang pertama kali, dia sabar, maka dia akan mendapatkan sebagaimana yang dijanjikan. Adapun seorang yang ketika pertama kali mendapatkan musibah, dia tidak sabar, meraung-raung, menangis, merobek-robek baju, memotong-motong rambut, memukul-mukulkan kepala, memukul dada, dan semisalnya, baru setelah uyuh, setelah capek, setelah semua hancur, baru dia mengatakan, aku sabar Bang dapat musibah kayak ini. Ini enggak sabar. Dan itu tidak mendapatkan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman, ya bani Adam, ini berarti hadis qudsi, wahai anak Adam, idza akhadtu karimataika, jika aku mengambil dua yang sangat engkau muliakan, yaitu dua matanya, fasabarta wahtasabta inda sadmatil ula, lam arda laka bi thawabin dunal jannah. Subhanallah. Jika aku ambil dua hal yang sangat engkau muliakan, yaitu dua matanya, lalu kamu sabar dan kamu berharap pahala tatkala musibah itu datang pertama kali, aku tidak ridha untukmu dengan sebuah pahala selain surga. Aku tidak ridha untukmu dengan sebuah pahala selain surga. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu kira-kira hadis tentang keutamaan ujian, bala, penyakit, musibah. Semoga dengan membaca hadis-hadis tersebut kita akhirnya benar-benar semakin menerima keputusan dan takdir Allah atas ujian dan bala apapun yang kita hadapi. Semoga kita bisa mengamalkan ayat sabar dan ayat ihtisab. Sabar dalam menghadapi ujian dan musibah, dan ihtisab yaitu berharap pahala dalam menghadapi ujian dan musibah. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, barakallahu fiikum wa fiik barakallah. Jika seseorang mengalami masalah akibat dari perbuatannya terdahulu, misalnya telah berbuat buruk atau menzalimi seseorang, apakah itu termasuk ujian atau mendapatkan hukuman dari Allah? Di sini mungkin lebih tepatnya pertanyaannya, apa bedanya ujian, bala, dan musibah? Ya Ibu, catat baik-baik. Perhatikan, apa bedanya ujian, bala, dan musibah? Para ulama menyebutkan tentang ujian bedanya dengan siksa. Ya, ini dulu kita bahas bagaimana cara membedakan antara ujian dengan siksa. Disebutkan oleh para ulama, apabila seorang muslim mendapatkan musibah,
Maka orang-orang bertanya, apakah itu ujian atas imannya, ataukah itu dosa atas siksa atas dosa-dosanya? Jadi ada namanya musibah. Nah, musibah yang dia dapati ini, apakah ujian atas imannya ataukah siksa atas dosanya? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Artinya, apa saja musibah yang menimpa kalian, maka itu akibat ulah tangan-tangan kalian. Berarti seorang ketika mendapatkan musibah, kesulitan, dia bisa menilai apakah itu ujian atas imannya ataukah siksa atas dosanya, sebenarnya dari diri dia sendiri. Dari diri sendiri. Ya, itu bedanya ujian atas imannya atau siksa atas dosanya. Tergantung dirinya. Apakah dia ahli ibadah, ketaatan, kesolihan kepada Allah, maka itu berarti ujian atas apanya, Bu? Imannya. Kalau dia ahli maksiat, ahli dosa, ahli pembangkangan terhadap Allah, itu berarti apa, Bu? Siksa atas dosanya. Nah, begitu ya. Itu tadi ayat berapa, Ustaz? Wa ma asabakum musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 30. Dan subhanallah, termasuk rahmat Allah untuk hamba adalah firman Allah di akhir tadi, surat Asy-Syura ayat 30. Wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan kebanyakan dosa. Coba kalau seandainya Allah beri siksa atas setiap dosa. Wah, habis sudah itu gitu. Ya, sudah nggak bisa hidup kita. Terus dapat musibah, siksa. Karena kita tidak lepas dari dosa. Maka merupakan rahmat Allah, Allah memaafkan kebanyakan dosa kita. Nah, memikirkan seperti ini, Ibu, saya sering mengingatkan seperti ini, kita akhirnya sering bertobat, sering bersyukur. Lisan kita tidak mudah menuduh Allah yang tidak, menuduh Allah tidak adil, menuduh Allah macam-macam, tidak. Karena Allah banyak sekali rahmatnya. Salah satu jenis rahmat Allah adalah ya'fu an katsir, memaafkan kebanyakan dosa. Kalau setiap dosa disiksa, tidak akan hidup manusia. Maka, Bu, ini yang membuat kita cinta kepada Allah, membuat kita senang terhadap Allah, membuat kita sabar dengan ujian Allah, membuat kita tidak mudah lisan kita menggerutu atas kesulitan yang kita dapatkan. Walaupun kadang-kadang kita tidak merasa. Misalkan ngantri sedikit, aduh, awasnya. Ya, ini lisan-lisan yang suka menggerutu. Ini ibu tadi saudari muslimah, itu jawabannya. Jadi bagaimana kita mengetahui itu adalah ujian atas iman kita atau siksa atas dosa kita? Maka jawabannya tadi, lihat diri kita masing-masing. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan dari teman yang tinggal di daerah non-muslim. Utama mana sholat berjamaah dengan suami tapi waktunya mundur, atau sholat sendiri tapi tepat waktu? Tetapi ketika sholat sendiri tepat waktu, suami marah karena tidak sholat berjamaah. Ini mungkin pertanyaan agak aneh kalau di daerah muslim. Karena sebenarnya laki-laki sholatnya di mana? Di masjid. Dan hukum yang lebih kuat adalah wajib. Meskipun jumhur mengatakan sunnah. Tapi hukum yang lebih kuat berdasarkan dalil-dalil yang ada, laki-laki pergi sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib.
Kalau pertanyaan ini disodorkan di daerah yang minoritas muslim, nah ini mungkin masih bisa dipahami. Masih bisa dipahami. Bahwasanya susah mencari masjid, susah mencari jamaah. Dan disinilah letak, mohon maaf, tercelaknya orang-orang yang tinggal di daerah minoritas muslim. Maka ada hadis, ana bari'un mimman ya'ishu baina dhahranil musyriki. Aku berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik. Apa maksudnya berlepas diri? Rasulullah SAW nggak tanggung jawab. Berat ini. Kalau begitu haruskah Ustaz berhijrah semuanya? Tidak harus. Jika memang dia bisa, satu, menjaga agamanya, yang kedua, mengerjakan syiar-syiar Islam, maka silahkan saja dia tinggal di situ. Tetapi tentunya tinggal di tengah-tengah muslim tidak sama dengan tinggal di tengah-tengah orang musyrik atau orang selain Islam. Dari sisi lingkungan, kebiasaan, akidah, ibadah, syiar-syiar Islam. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, saya nasihatkan kepada suami ini, meskipun dia tinggal di negara selain Islam ataupun kebanyakan orang non-muslim, saya nasihatkan untuk mencari masjid dan carilah tempat tinggal, akomodasi yang dekat dengan masjid, walaupun masjidnya sekedarnya, sederhana mungkin. Mohon maaf kalau boleh saya cerita, saya pernah diundang oleh pihak KBRI di Korea, bahwa di situ masjidnya itu apartemen, Bu. Apartemen dijadikan masjid. Jadi bukan masjid, apartemen jadikan masjid. Dibongkar kamar-kamarnya, jadikan masjid. Itulah sulitnya tinggal di negeri orang yang minoritas muslim. Minoritas muslim. Sulit. Maka saya nasihatkan cari akomodasi tempat tinggal, apartemen yang berdekatan dengan masjid, meskipun masjidnya sesederhana mungkin. Yang kedua, kalau seandainya memang tidak ada masjid, maka pada saat itu dia berusaha untuk sholat tepat pada waktunya. Sholat tepat pada waktunya. Dan jangan sampai mengakhirkan waktu dengan cara pergi ke rumah demi sholat berjamaah dengan istrinya. Jangan. Tapi dia mengerjakan sholat di waktunya meskipun tidak berjamaah dengan istrinya. Demikian. Wallahu a'lam. Saat hendak berjamaah, terutama sholat subuh, istri minta izin untuk sholat qobliyah dahulu, tetapi suami keberatan meski akhirnya memberi izin. Ini sekali lagi pertanyaan, kalau seandainya pertanyaan di tengah-tengah kaum muslimin, maka ini tidak benar pertanyaannya. Suaminya ke masjid dan sholat berjamaah tempatnya di masjid, dan itu yang diajarkan oleh Nabi dan diwarisi oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, tempat sholat berjamaah di masjid. Tetapi kalau seandainya pertanyaan dari orang-orang yang tinggal di minoritas muslim, maka ini mungkin bisa dijawab. Jawabannya adalah hendaknya suami bersabar. Sang istri mengerjakan sholat berjamaah, sholat qobliyah dulu sebelum berjamaah subuh. Wallahu a'lam. Ketika melaksanakan sholat witir terdengar suara azan subuh, sholat witirnya dibatalkan atau diteruskan? Keadaan yang biasa saya lakukan, berhenti sejenak, kemudian setelah selesai azan saya meneruskan witirnya. Maka jawabannya ada kaidah dalam ilmu fikih, al-aslu baqa'u ma kan 'ala ma kan. Artinya asal hukum sesuatu tetap seperti semula. Kalau kita mengerjakan sholat witir sebelum subuh, maka tatkala kita mengerjakan di tengah-tengah kita mengerjakan sholat witir dan itu kita kerjakan sebelum subuh, kemudian dikumandangkan azan, maka pada saat itu kita teruskan. Karena kita mulainya di sebelum sholat subuh, kita teruskan sampai selesai.
Ya. Misalkan tinggal 1 rakaat Ustaz, pas ruku azan. Bagaimana, batalkan atau tidak? Maka jawabannya tidak, karena kita mulainya sebelum azan. Beda kalau seandainya orang yang mulai setelah azan, maka tidak ada witir setelah azan subuh. Nah, begitu. Ya wallahu a'lam. Nah, ini sama. Bersahur dia tidak melihat jam. Ternyata di tengah-tengah sahur azan. Maka bagaimana? Lanjutkan atau berhenti? Maka pas nang dimuntung, pas padas-padasnya, gimana? Habu. Pas sahur lagi menyuap sambal setagukan, pedas-pedasnya. Gimana? Teruskan dengan kaidah tadi. Al-aslu baqa makan ala makan. Asal hukum sesuatu adalah mengikuti sebelumnya. Karena dia bersahur sebelum azan. Tetapi yang lebih ahwat. Ahwat itu hati-hati. Yang lebih ahwat yaitu ibu-ibu saudari-saudari muslimah, pendapat jumhur. Karena Al-Quran Allah berfirman dalam Al-Quran, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam. Artinya batasan makan dan minum sampai azan. Kalau pas lagi dimuntung kayak apa? Abu, menurut jumhur pengamalannya bagaimana? Kalau pas lagi di mulut, dikeluarkan, ya, jangan ditabuk. Ini pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Dan ini yang lebih ahwat, hati-hati. Meskipun boleh tadi dia melanjutkan, boleh dia melanjutkan. Karena apalagi ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Idza adzana al-muadzin wa at-ta'amu fi yadihi fala yadha hatta yaqdiya minhu. Jika dikumandangkan azan dan makanan masih di tangannya, di tangan, maka janganlah dia berhenti sampai dia selesaikan. Oh, berarti Ustaz pingkuti aja toh. Ya, pingguti, piringnya pingguti, minumnya pingguti, kayak apa pian makannya? Karena dalilnya tidak boleh memakan kecuali yang ada di tangannya. Dan yang paling jelas ada boleh bertambah. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi wallahu alam, pada saat itu dia lanjutkan sholat witirnya, ya, karena dia memulai sebelum azan. Allahu alam. Nah, dari radio silakan. Seperti saya katakan, tadi yang akan sampaikan, boleh berkembang dimanapun Anda berada bagi para pendengar bertanya secara langsung, kami persilakan. Bisa menghubungi ke nomor telepon 0511481918. Kami sudah terhubung langsung. Assalamualaikum. Ya, dari Ibu Marita, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Kemudian yang kedua, ketika kita melaksanakan sholat sunat subuh misalnya, kemudian kita ada kesalahan, misalnya kita 2 rakaat melaksanakan sholat, kemudian kita berdiri lagi, setelah berdiri kita balikan pada kemudian kita 2 rakaat melaksanakan sholat sunatnya. Nah, pada saat itu kita akan Iya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu pertanyaan tentang apa tadi? Salat tentang oh ya, zikir pagi sebelum azan subuh. Maka yang namanya zikir pagi itu dikerjakan di waktu pagi. Dan pagi itu disebutkan oleh para ulama semenjak tulu'ul fajri tsani, yaitu semenjak terbitnya fajar kedua. Ya. Setelah sholat subuh. Maka wallahu alam tidak boleh dikerjakan zikir pagi sebelum sholat subuh. Boleh dikerjakan setelah sholat subuh dan boleh diqadha mungkin setelah tinggi matahari kalau seandainya setelah sholat subuh ada keperluan. Mungkin si din ini ada keperluan habis subuh langsung, makanya tidak dikerjakan sebelum sholat subuh, tidak dikerjakan setelah sholat subuh. Ingin mengerjakan sebelum sholat subuh, maka ini tidak benar. Pengerjaannya setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Jika memang setelah sholat subuh sampai terbit matahari itu sibuk karena satu dan lain hal, boleh sesekali diqadha di waktu duha. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua yaitu orang yang sholat sunat 2 rakaat. Ternyata setelah 2 rakaat beliau tidak duduk tasyahud. Ternyata bangun lagi rakaat ketiga. Apa yang harus dia lakukan? Kalau pas bangun tersebut dia ingat bahwasanya dia sudah 2 rakaat, maka dia duduk. Duduk apa? Tasyahud. Ya, duduk tasyahud. Kemudian setelah itu, setelah dia duduk tasyahud, maka dia salam. Setelah salam, dia sujud sahwi 2 kali, baru salam lagi. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu itu yang Ustaz saya nggak sabar gitu Ustaz. Kalau sabar Ustaz, ini bagaimana kalau masih sabar atau enggak? Iya. Kemudian yang kedua Ustaz, tadi disampaikan bahwa yang penerima musibah atau bala karena siksa karena dosa, itu apakah masih bisa? Apakah juga masih menerima siksa di akhirat untuk Ustaz? Iya. Satu lagi ya Ustaz, mohon disampaikan doa yang dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak busuk dan jiwa yang tidak puas itu tolong diulang 3 kali, mohon menghafal, ya. Tolong. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama yaitu yang berkaitan dengan tidak sabar mendapatkan musibah tapi waktu itu masih kecil, masih belum balik. Maka jawabannya setiap orang yang belum balik belum mendapatkan catatan amal dosa, enggak, tidak dicatat dosanya. Ya. Atau Ustaz tidak sabar dalam menghadapi musibah karena belum belajar. Nah, di sini tetap dia kalau seandainya tidak sabar mendapatkan musibah, maka pada saat itu tidak mendapat pahala yang dijanjikan tadi. Karena syaratnya harus sabar. Sedangkan dia tidak sabar padahal dia sudah muslim balik berakal, maka dia belum dapat pahala dari musibah tadi. Bisa juga bahkan dia mendapat dosa dari musibahnya karena mungkin menggerutu dengan takdir Allah, tidak puas dengan pemberian Allah dan semisalnya. Lalu bagaimana solusinya sekarang? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini letak pentingnya menuntut ilmu. Ya. Orang dengan ilmu tersebut lebih sangat membutuhkan dibandingkan makan dia. Ilmu sangat dia perlukan dibandingkan makannya.
Makan hanya kapan? Ketika dia lapar, ketika dia haus. Itu pun 3 kali sehari. Sedangkan berilmu dia harus setiap waktu, karena setiap gerak-geriknya, ucapannya harus selalu dibarengi dengan ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu apa tadi? Orang yang mendapatkan musibah, siksa atas dosanya di dunia, apakah dia akan mendapatkan siksa di akhirat? Apakah dia akan mendapatkan siksa di akhirat? Maka wallahu alam, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, Allah tidak akan menzalimi hambanya. Jika memang Allah Subhanahu wa taala menyiksa hamba tersebut atas dosanya, maka niscaya hamba tersebut tidak akan diberikan siksa lagi atas dosanya di akhirat. Seperti misalkan permasalahan qisas, orang dipenggal lehernya karena membunuh, atau permasalahan rajam, orang berzina kemudian dirajam sampai mati, maka ini mendapatkan siksa atas dosanya di dunia. Maka di akhirat tidak disiksa lagi dengan dosa tersebut, karena sudah dia tebus dengan siksa dunia. Nah begitu, wallahu a'lam. Kemudian doa yang sering saya baca, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wallahu a'lam. Nah, silakan pendengar Radio Gema Madinah. Jazakallahu khairan atas jawabannya soal pertanyaan selanjutnya dari masuk ke Radio Gema Madinah di Martapura. Ustaz, saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan hadis yang artinya apabila seseorang membicarakan suatu pembicaraan kemudian ia menoleh, maka itu adalah aman. Mohon penjelasan Ustaz. Iya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maksudnya ini menyimpan rahasia. Kalau ada seseorang membicarakan kepada orang ini sebuah pembicaraan, maka harus dijaga pembicaraan tersebut. Tidak boleh keluar pembicaraan tersebut kecuali dengan izin yang berbicara. Tidak boleh keluar kecuali dengan izin yang berbicara. Nah, itu maksudnya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Radio Gema Madinah. Jazakallahu atas jawaban pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya lahir di pertengahan bulan Sya'ban, sehingga Ramadan saya masih nifas. Karena masalah ekonomi, saya tidak bayar fidyah. Ramadan berikutnya saya puasa tapi belum mengqadha puasa tahun lalu. Setelah 2 kali Ramadan lewat, saya qadha puasa 2 bulan berturut-turut. Bagaimana yang benar menurut hukum Islam? Apakah yang saya lakukan sudah benar atau tidak? Mohon penjelasan saya. Ulangi. Anak saya lahir di pertengahan bulan Sya'ban, sehingga Ramadan saya masih nifas. Karena masalah ekonomi, saya tidak bayar fidyah. Kemudian Ramadan berikutnya saya puasa tapi belum mengqadha puasa tahun yang lalu. Setelah 2 kali Ramadan lewat, saya qadha puasa 2 bulan berturut-turut. Bagaimana yang benar menurut hukum Islam? Apakah yang saya lakukan sudah benar atau tidak? Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nifas yang pertama berarti dia mempunyai hutang 30 hari. Dan dia harus bayar dengan cara puasa. Karena nifas itu hukumnya seperti haid. Dia tidak puasa karena nifas, bukan tidak puasa
karena menyusui atau karena hamil. Dia tidak puasa karena nifas, maka berarti dia harus mengqadha di lain waktu selama sebulan penuh. Dan kalau dikatakan tadi dalam pertanyaan terakhir bahwa saya mengqadha 2 bulan berturut-turut, maka semestinya tidak 2 bulan berturut-turut, hanya 1 bulan, yaitu nifasnya tadi yang dia tidak puasa tadi. Itu dia. Kecuali kalau seandainya pas lagi menyusui dia pun tidak puasa, maka di sini khilaf di antara ulama. Wanita yang hamil ataupun menyusui tidak puasa, maka boleh dia tidak puasa. Dan pendapat yang lebih kuat, yang saya lebih condong kepadanya, adalah wanita yang hamil atau menyusui dan dia tidak puasa, maka dia mengqadha berapa hari dia tidak berpuasa. Karena wanita yang hamil dan menyusui ini bagaikan orang yang sakit. Ya, orang sakit kalau tidak puasa, maka dia mengqadha di lain hari. Wallahu a'lam. Nah, silakan ibu-ibu yang ada di sini. Jika tidak ada, saya baca di sini. Saya pernah mendengar jika setelah berwudu berdoa mengangkat tangan sejajar dengan wajah, maka itu amalan pembuka pintu surga. Apakah itu benar? Maka jawabannya tidak benar. Apakah amalan-amalan yang dibaca pada waktu kita mendapat musibah atau sakit? Amalannya pertama sabar. Yang kedua berharap pahala. Yang ketiga meruqyah diri. Ya, itu amalan-amalan tatkala kita sakit. Wallahu a'lam. Mohon dijelaskan waktu-waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat atau awqatul mahrumat. Apakah semua sholat dilarang pada waktu-waktu tersebut? Sholat, waktu-waktu yang dilarang, yang pertama setelah sholat subuh. Yang kedua, matahari ketika tepat berada di atas kepala kita, yang disebut dengan yaqumu hina taqumu adh-dhahirah, ketika matahari tepat berada di atas kepala kita. Yang ketiga yaitu setelah sholat asar. Ini adalah pendapat jumhur tentang waktu-waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat. Faidahnya hikmah adalah saddan lidzari'ah, yaitu untuk menutup sarana agar kita tidak menyembah matahari ataupun bulan atau yang semisalnya dari penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Naam. Silakan ibu-ibu. Ada yang lain? Waalaikumsalam. Wa fiik barakallahu. Ustaz, seperti tadi pertanyaan dari jamaahnya, tapi dia tinggal di daerah yang mayoritas itu non-muslim. Ini tinggal di daerah yang mayoritas muslim, Ustaz, tapi masjid itu tidak dikumandangkan azan. Lebih banyak tidak dipakai untuk berjamaah. Itu cuma pada waktu maghrib bisa aja, Ustaz. Nah itu apakah misalnya seperti itu berjamaah sendirian di masjid, Ustaz? Iya. Pertanyaan itu, bila seseorang yang seperti Ustaz katakan tadi, hidupnya itu lancar-lancar saja, seperti tidak ada dapat musibah. Nah itu di akhirat itu apakah akan berat Ustaz begitunya, misalnya karena seperti tidak ada pahala yang besar dengan waktu dunia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Bu atas pertanyaannya. Pertanyaan bagus. Yang pertama yaitu apabila di sebuah kampung tidak disolati jamaah, baik itu di masjid, sholatnya hanya maghrib dan isya saja, subuhnya tidak, maghrib, zuhur, asar tidak, maka yang pertama sebelum saya jawab pertanyaannya, saya nasihatkan kepada kaum muslimin sebuah perkara, yaitu bahwa semakin banyak sarana di sekitar kita,
semakin banyak pertanyaannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masjid dihiga rumah tapi tidak disolati, itu semakin berat nanti hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran berbagai macam metode dan cara dan cetak di zaman sekarang, tapi sedikit prestasinya, pembacaannya, hafalannya, semakin banyak hitungannya nanti pada hari kiamat. Begitu, semakin sarana banyak di tengah-tengah kaum muslim, tetapi tidak digunakan, tidak diamalkan, tidak fasilitasnya tidak digunakan, maka itu semakin banyak pertanyaannya nanti pada hari kiamat, semakin memberatkan nanti. Mata, kita diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak gunakan untuk melihat kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah, maka semakin banyak nanti pertanyaannya, semakin berat nanti hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita tidak langkahkan kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah seperti melangkah ke masjid, maka ini semakin berat nanti hitungannya di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Adapun jawabannya, kalau seandainya ada keadaan seperti itu di tengah kampung, maka dia berkewajiban untuk memakmurkan masjid ataupun musola, langgar, makmurkan bahwa itu bukan hanya tempat sholat maghrib dan isya saja, subuh disolati juga, meskipun mungkin sendirian pertama kali, ya, asar, zuhur juga disolati juga, meskipun sendirian ataupun sedikit orangnya, tidak mengapa. Semakin berat pengerjaan amal ibadah, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai nantinya orang-orang kampung tersebut sadar dan mengikuti apa yang disyariatkan dalam agama Islam. Dan ini tercela sekali, suatu kampung yang punya masjid, punya musola, punya langgar, tapi tidak ada yang salat kecuali maghrib dan isya. Ya, tercela ini. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua yaitu pertanyaan tentang apa tadi? Orang yang hidupnya tuh nyaman-nyaman. Oh ya, orang yang hidupnya dalam keadaan nyaman, tenang, lapang. Ya, apakah kemudian dia setelah mendapatkan kenyamanan, kelapangan tersebut, dia apa tadi pertanyaannya? Nanti itu apakah dia tidak apakah akan mendapat pahala seperti orang yang sudah mendapatkan demikian di dunia? Ya. Ketika dia hidupnya lapang, nyaman, tentram, apakah di akhirat dia akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mendapatkan musibah? Maka jawabannya begini. Semuanya tergantung kepada amal. Ya, tergantung kepada amal dia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia mendapatkan rahmat dan rahmat tersebut berasal dari amal, sesuai dengan kadar amalnya, sesuai dengan itu pula rahmat Allah Subhanahu wa taala datang. Amal salah satu penyebab datangnya rahmat Allah. Amal salah satu penyebab dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi rahmat merupakan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bisa dipaksa. Maka apakah orang yang hidupnya lapang, nyaman, tentram, tidak pernah dapat musibah, dia akan mendapatkan pahala yang sempurna nanti pada hari kiamat? Yang jelas, kalau seandainya dia beramal ibadah, dia di antara rasa harap dan rasa takut, niscaya dia akan mendapatkan pahala yang sempurna nanti pada hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beriman, beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguh kami akan berikan kehidupan yang baik kepada dia, dan sungguh kami akan berikan ganjaran yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Lihat, syaratnya iman dan syaratnya amal saleh. Kalau seandainya dia beriman dan beramal saleh, niscaya dia akan mendapatkan kehidupan yang baik.
Tetapi kehidupan yang baik ini bukan berarti tanpa ujian, ada ujian, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dia benar-benar lapang, nyaman, tanpa ada ujian hidupnya? Bagaimana nanti nasibnya di akhirat? Apakah dia mendapatkan siksa ataukah mendapatkan nikmat? Kalau mendapat nikmat apakah sempurna? Maka jawabannya semua tergantung rahmat Allah, dilihat dari amal salehnya. Gitu Ibu. Ya wallahu a'lam. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya Ustaz mengenai memandikan jenazah Ustaz. Ya. Misalnya orang tua saya atau yang lain, katanya harus diwajibkan kalau anak perempuan, seandainya perempuan, untuk meniraku itu Ustaz. Untuk apa Bu? Meniraku apa ya? Banjir bilang untuk memandikan, membersihkan, suntikan anunya, ibunya. Kalau perempuan, di situ misalnya ini Ustaz kalau punya tempat untuk mandi itu misalnya di bangku atau Ustaz ya? Untuk misalnya perempuan, orang tua saya seandainya saya ada anak saya kan saya perempuan, saya ada juga, boleh nggak Ustaz itu kalau di bangku? Ya. Cukup. Ya, ya. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Yang pertama yaitu apakah ada syariat memiradu ataupun anak perempuan memandikan ibunya, anak laki-laki memandikan bapaknya? Maka jawabannya seperti ini. Yang paling aula, lebih utama diprioritaskan untuk memandikan memang kerabat dari si jenazah. Kerabat yang paling dekat dari si jenazah. Kalau sang suami meninggal, istrinya yang paling berhak untuk memandikan. Dibantu dengan anak laki-lakinya, dibantu dengan saudara-saudara laki-lakinya. Ya. Kalau seandainya istri meninggal, maka yang paling berhak memandikannya adalah suaminya. Dibantu dengan anak-anak perempuannya, dibantu dengan kerabat-kerabat perempuan sang istri. Akan tetapi kalau dibantu dengan kerabat-kerabat sang istri berarti nanti terjadi khalwat, ikhtilat antara sang suami dengan kerabat-kerabat sang istri, iparnya. Ini tidak boleh. Maka pada saat itu yang jelas pemandi mayit adalah yang paling utama keluarga terdekatnya, jika dia beriman, amanah, dan mengetahui tata cara memandikan mayit. Nah begitu. Bolehkah dipangku? Maka jawabannya tidak boleh dipangku, karena nanti auratnya ditakutkan akan tersingkap. Diletakkan saja di tempat yang atas, kemudian kita mandikan seperti biasa. Wallahu a'lam. Bahkan kita itu berhadapan dengan mayit seperti berhadapan kita dengan orang yang masih hidup. Karena kasru 'azmil mayyiti ka kasri hayyan, mematahkan tulang mayit itu seperti mematahkan tulangnya ketika masih hidup. Maka harus berhati-hati. Ditakutkan tatkala dipangku, dan belum pernah para sahabat Nabi memangku orang yang memandikan mayit di zaman para sahabat, belum pernah memangku jenazahnya. Letakkan pada na'ash, yaitu pada meja yang dia mudah untuk memandikan di situ. Wallahu a'lam. Terakhir pendengar dari Radio Gema Madinah. Naam. Apa bisa pertanyaan dari Mada di bagian baru? Bagaimana apabila puasa Senin Kamis saya lakukan tidak terus-menerus karena pada tanggal waktu puasa Senin suami baru datang dari kerja dan minta amal soleh. Apakah puasa yang dibatalkan tersebut harus diganti di hari lain? Iya. Semestinya amalan itu dikerjakan dalam keadaan terus-menerus. Tetapi boleh untuk tidak terus-menerus jika ada pekerjaan lain yang menuntutnya. Dan kalau seandainya suami minta amal saleh, maka silahkan aja beramal. Ya, silahkan saja beramal saleh, tidak mengapa. Dan sang istri membatalkan puasanya ataupun tidak berpuasa demi suaminya, sebagaimana dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya bahkan beliau tidak bisa mengqadha Ramadan sampai bulan Sya'ban karena mendapat amal soleh dari Rasulullah SAW. Ya, wallahu bagus tuh bahasa kiasannya amal soleh. Cukup kiranya waktunya sudah selesai. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala
apa yang buruk itu dari saya pribadi, dan saya mohon izin safa sampai 2 Selasa depan. Insya Allah tanggal 15 baru kita bisa memulai kembali kajian kita. 15 Maret itu bertepatan dengan tanggal 15 Maret bertepatan dengan tanggal 6 Jumadal Akhir. Ya, 6 Jumadal Akhir, berarti waktu itu tematik juga. Ya, 6 Jumadal Akhir. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairan atas perhatiannya selama ini dalam kajian-kajian, dan juga semoga kita bisa berkumpul kembali di dalam majelis-majelis ilmu di Masjid Syarifah Salihah ini. Kalaupun Allah menakdirkan lain, umur kita terputus, maka saya minta halal kepada ibu-ibu sekalian, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.